Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askaula, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Siliwangi. Saya peserta UKM PPG 2021. Saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN dengan materi dinamika politik demokrasi terpimpin. Model yang saya gunakan yaitu problem based learning dan dengan pendekatan saintifik serta menggunakan media 1. PowerPoint, 2. YouTube, 3. LKS online atau live worksheet, kemudian aplikasi Quizizz, dan yang terakhir adalah aplikasi WA Group. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saksikan videonya berikut ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, silakan dipimpin doa untuk mengawali perjumpaan kita. Silakan. Di tempat duduk, saya berharap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ilma warzuqni fahma. Allahumma ahrijna min dulumatil jahli wal wahmi wa akrim binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembukaan kita pada siang hari ini membaca doa. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan mengabsen dulu ya. Adi Santoso, ya. Anindita Mei, ya. Arjun, oh ya, Daniel, sorry, ya. Diska, ya. Vida, ya. Jea, Kinasih, Gadir, ya. Terus Maulana Alvin, ya. Naufal, ya. Terus Nadia, Nigel, Putri, saya selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kondisi kesehatan di masa pandemi, karena kita sudah hampir selesai ya masa pandeminya, kita sudah berangkat PTM. Jadi tetap kita harus semangat dalam menjalankan aktivitas, semangat dalam kita menjalankan kehidupan, terutama belajar. Kamu juga harus giat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini ya kita akan sama-sama belajar mengenai demokrasi sejarah. Kita lanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya demokrasi liberal, hari ini kita akan mempelajari demokrasi terpimpin ya pada masa
pemerintahan Soekarno. Dulu pada awal kita sudah membagi 3 demokrasi liberal. Dari yang pertama adalah pelaksanaan politik, pemilu, dan yang terakhir adalah ekonomi. Dan kalau demokrasi terpimpin ini saya akan bagi menjadi 2 subbab tema. Yang pertama adalah dinamika politik pada masa demokrasi liberal, dan yang kedua nanti kita akan membahas sosial ekonomi budaya demokrasi demokrasi terpimpin. Oke, sebelum kita memulai ya, kita persepsi dulu, kita sama-sama menggali ingatan kita bahwa demokrasi terpimpin ini dilaksanakan Presiden Soekarno setelah melihat gagalnya demokrasi liberal ya. Jadi maksudnya terpimpin berarti terpimpin adalah dipimpin, dan demokrasi ini nampaknya harus terpimpin oleh satu orang, yaitu Pak Karno pada saat itu ya. Pak Karno menafsirkan demokrasi terpimpin adalah presiden sebagai ujung tombak pemerintahan, bukan lagi seperti pada masa demokrasi liberal ya, di mana pada demokrasi liberal itu yang menjalankan adalah beberapa partai-partai, sehingga pada saat itu tidak stabil. Nah, Pak Karno mencoba merubah kondisi politik Indonesia pada saat itu dengan suatu keputusan yang sangat besar ya, keputusan yang sangat berani menurut saya ya, sangat berani dan berhasil. Peristiwa keputusan apa itu? Kita coba mainkan gamenya saja untuk persepsi. Silakan cek di ini ya, WA grup ya, WA grup kelas ya 12 IPA 2 itu pada kuisis ada sebuah pertanyaan ya yang harus kalian jawab tadi sama. Demokrasi terpimpin ditandai dengan peristiwa apa? Itu ya. Sebentar, saya mulai kuisnya dulu. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa diklik ya, silakan dijawab dari gambar itu. Nah, silakan. Ya, sudah. Ya. Nah, coba saya mau tanya ke siapa yang mau deskripsikan jawabannya. Tadi yang sudah jawab gambar pertama siapa? Coba tadi. Coba Anam. Ya. Tadi jawabnya apa, Mas?
Gambar? Ya, itu gambar apa, Mas? Ini coba gambar apa tadi? Ya, demokrasi terpimpin itu ditandai dengan peristiwa apa? Ini. Ya, tadi kamu sudah menjawab ini. Ini gambar apa? Gambar? Ya. Ya, betul sekali. Gambar dekret Presiden 1959. Nah, ya. Nah, dari sini kita memulai babak kehidupan demokrasi yang baru, yaitu sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, di mana presiden itu sebagai ujung tombak, ya. Presiden bukan lagi seperti dulu, yaitu pada masa demokrasi liberal, yaitu sebagai hanya boneka saja, hanya duduk manis melihat beberapa perdana menteri bekerja, kabinet itu bekerja sesuai dengan kebijaksanaan sendiri. Nah, kalau demokrasi terpimpin itu ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa dari Pak Karno. Pak Karno itu kemudian berani sekali ya memberikan beberapa keputusan di dalam dekret itu. Sebelum kita menjelaskan mengenai dekret, kita kembali lagi ke latar belakang diberlakunya demokrasi terpimpin. Ada 3 kalau kita singkat saja, di LKS-nya kamu juga ada ya, bisa dibaca. Yang pertama adalah munculnya banyak gerakan separatisme dari pada masa demokrasi liberal ya. Kalian tahu sendiri bahwa demokrasi liberal itu banyak sekali muncul gerakan-gerakan separatis, gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, ingin mendirikan negara baru ya. Separatis itu pemisahan kalau bahasa Inggrisnya ya. Terus kemudian pembangunan tersendat karena jatuh bangun. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa demokrasi liberal itu tidak efektif. Karena apa? Karena pada saat itu munculnya beberapa saingan-saingan politik dalam kabinet yang saling menjatuhkan, kemudian kondisi ekonomi tidak stabil. Ya benar, tidak stabil. Nah, terakhir segi politik kita menyaksikan sendiri konstituante gagal dalam menjalankan tugasnya, yaitu membentuk undang-undang. Walaupun ada beberapa masalah yang harus kalian kerjakan atau pecahkan, pasca ambil kasus dekret ya, dekretnya saja, dekret perbedaan dekret 59 dan dekret yang dikeluarkan pasca reformasi, yaitu pada masa pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur, sama juga melakukan istilahnya adalah pengeluaran dekret yang membubarkan DPR MPR, yang kata Gus Dur seperti taman kanak-kanak. Coba bandingkan dan bedakan ya secara pelaksanaannya. Bedakan dekret 59 dan 2001 berdasarkan keputusan dan pelaksanaannya. Silakan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang anak. Saya bagi kelompok 1 yang nanti bertugas untuk presentasi, diawali dari siapa ya namanya? Alvin, Mei, terus Daniel, Aldi, Noval. Terus kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5 yang tadi ya, yang dibagi tadi. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Coba dihapus. Kenapa? Ya silakan.
Dihapus dulu Mas. Iya. Ya. Ya. Saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan pada penegakan hak asasi manusia. Beliau juga pernah menjabat Presiden Indonesia keempat. Namun di akhir masa jabatannya menuai banyak kontroversi dan juga banyak musuh-musuh Gus Dur yang merajalela mau menjatuhkan Gus Dur. Ini ya, memperlakukan dekret Presiden 2001. Lengsernya Gus Dur salah satunya dipicu dengan adanya dekret Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001, di mana dekret itu keluar atas dukungan dari ulama yang hadir di Istana Negara pada malam hari tanggal 22 Juli 2001. Lalu pada Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, raut wajah Gus Dur pun tampak serius. Keningnya sesekali berkerut, intonasi suaranya diatur sedemikian rupa sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka Jakarta menjadi senyap. We will use repressive forces if we are challenged. Dini hari itu, 22 Juli 2001, saat hari masih gelap, Gus Dur mengeluarkan dekret yang pada akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi Presiden keempat Republik Indonesia. Ada 3 poin besar dalam dekret yang dikeluarkan Gus Dur. Pertama, membekukan DPR MPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Dan yang ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya. Begitulah kata juru bicara kepresidenan Yahya Tsakuf yang pada malam itu beliau disuruh membaca isi dekret. Pemberlakuan dekret pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politik Gus Dur, termasuk Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil cucu pendiri Ormas Islam terbesar NU yaitu Gus Dur. Di sisi lain, pimpinan parlemen pun langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekret. Sementara sidang istimewa MPR yang semula akan digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga atau Senin siang. Sidang istimewa pun digelar untuk memakzulkan Gus Dur dari kursi presiden. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati sebagai Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus memilih Hamzah Has sebagai wakil presiden melalui voting. Wacana pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan KNU tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan menyebarnya isu kasus dana Yayasan Dana Bina Sejahtera Karyawan Badan Usaha Logistik
Ya, itu. Tadi sudah disebutkan beberapa peristiwa dekret 2001 yang dibacakan, kalau Pak Karno dulu dibacakan sendiri ya, tapi kalau Gus Dur itu dibacakan oleh stafnya, yaitu Yahya Stakuf. Dia meminta yang berarti di sini nanti kalian harus menemukan bagaimana perbedaan ya, bisa, ataupun nanti kalau kelompoknya Daniel dan Mei itu nanti menemukan persamaan, itu boleh ya. Nanti kemudian selanjutnya nanti ditulis di dalam LKPD yang sudah saya share. Ini ya. Ini nanti Mei nanti setelah berhasil menyusun, nanti setelah depan nanti bisa teksnya nanti dieditkan di LKPD yang sudah Pasca bagikan di grup WA. Yang terpenting pokoknya nanti setelah ini kelompoknya Mei nanti menyampaikan argumen ya dalam rangka pengembangan jawaban yang sudah ditemukan. Nanti kemudian bisa silakan ditanggapi oleh siapa, mungkin dari kelompok yang sudah menyiapkan pertanyaan. Nah itu nanti kelompok yang lain yang tidak bertanya nanti bisa untuk menjawab atau ikut membantu menjawab dari kelompoknya Mei, gitu ya. Ya jelas tadi beberapa sudah saya 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Isinya pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dari UUD 1950 dan pembubaran konstituante. Ya. Dari dekret Presiden 22 Juli 2001 oleh Abdurrahman Wahid. Yang pertama membekukan MPR dan DPR. Yang kedua mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Yang ketiga menyelamatkan reformasi dari halangan unsur-unsur Orde Baru. Kedua dekret Presiden itu muncul dalam situasi genting saat itu suhu politik nasional. Dekret pertama berhasil direalisasikan, sedangkan dekret kedua gagal karena Presiden Abdurrahman Wahid setelah itu dilengsarkan dari jabatan presiden. Ya, berarti 2001 atau pasca masa reformasi, sehingga dekret yang telah dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid itu tidak bisa dilaksanakan seperti pada masa demokrasi terpimpin atau pada masa Presiden Soekarno, seperti itu. ya. Jadi intinya saya sampaikan lagi bahwa yang ditanyakan oleh Sindu tadi kurang lebih adalah bagaimana komposisi ya kekuatan politik pada saat itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, kenapa gagal, kenapa tidak seperti pada masa demokrasi terpimpin pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ya, Mas. Ini mau dijawab langsung atau mungkin mau dilemparkan ke kelompok yang lain, kelompok yang lempar dulu ya. Siap. Silakan dari kelompok ini yang mau menjawab. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membantu menjawab pertanyaan dari Sindu. Ya. Kondisi politik pada saat itu, Gus Dur menjadi incaran aktor politik istana baik dari MPR, DPR maupun unsur lainnya supaya dicegah. Ya. Terima kasih. Ulangi tadi apa? Yang keras?
Ulangi lagi, satu kali lagi. Kondisi politik pada saat itu, Gus Dur menjadi incaran aktor politik istana baik dari MPR, DPR maupun unsur lainnya supaya dicegah. Ya berarti begini jawaban dari kelompok 3, karena pada saat Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu dekretnya dicegah, ya dicegah supaya tidak terlaksana. HP-nya dibuka, kemudian dikerjakan, ya dikerjakan, nanti akan muncul ya seperti ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini pertanyaannya ini. Coba satu saja soal. Perhatikan informasi berikut ini. Dekret Presiden dan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ya, Badan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 dipersiapkan untuk merumuskan undang-undang dasar atau konstitusi baru, ya. Sesuai pengganti dari UUDS 1950. Sejak tahun 1956 konstituante merumuskan UUD yang baru, ya. Akan tetapi hingga tahun 1959 Badan Konstituante tidak pernah dapat merumuskan UUD yang baru. Nah, Badan Konstituante menyatakan masa reses yang tidak menentu, sehingga Presiden Soekarno mengambil langkah-langkah dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret, maka kehidupan berbangsa dan bernegara diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ya. UUD kemudian dikembalikan kembali dilaksanakan dengan langkah, ya, menuju suatu bentuk pemerintahan yang dinamakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila berapa berarti? Sila berapa? 4 apa 5? Ya. Tuh. Nah, fakta terkait dengan informasi di atas adalah A. Wujud kegagalan dari sistem demokrasi liberal di Indonesia. B. Terselenggaranya pemilu yang paling demokratis. C. Parpol tidak mampu menyatukan ide gagasan untuk kemajuan bangsa. D. Pemerintah tidak punya kontrol cukup kuat sehingga terhadap perkembangan demokrasi. Dan E. Jatuh bangunnya kabinet dalam waktu yang relatif singkat. Silakan dijawab, dipilih, ya. Dipilih terus kemudian diklik jawabannya, silakan. Ya. Nanti saya cek di sini ada jawabannya yang sudah menjawab. Berarti di my mailbox. Ini baru saya yang mengerjakan, berarti belum. Ya, silakan. Nanti ada nilainya di atas. Kalau yang benar 100. Silakan. Dipahami dulu. Nanti ada petunjuknya, ya, di sini, ya. Nah, dipahami dulu, silakan. Dok, pertanyaan evaluasi kali ini. Grupnya kelas. Ya, kelas, ya, kelasnya kalian. Di situ ada tertuang kelas, ya. Coba ini, ya. Nanti akan muncul nama di LKS online-nya kamu, enter full name, namanya siapa, kemudian grup level kelas, nanti schoolnya SMA 2. Nah, enter ini berarti nama.
Ini berarti langsung send saja ya, langsung send. Bisa langsung di situ. Enter your teacher ya. Kalau mau mengirimkan berarti pakai ini emailnya saya. Ditulis ya. Aska Muhammad Yahoo. Seperti itu. Nih, sebentar saya ketikkan saja. Sudah? Bisa? Gimana? Udah ngeklik jawaban belum? Sudah? Terus klik finish kalau sudah selesai. Nah, ini berarti dipilih cek my answer aja, cek my answer. Coba cek my answer ya. Sebentar. Ya, sebentar. Nanti sudah ada yang terkirim belum ini? Sebentar. Ya. Nah, berarti kliknya apa tadi? Nigel, ini jawaban dari Nigel. Benar jawabannya. Berarti tadi setelah kirim ke ini ya, kirim ke emailnya Paska ya? Iya benar. Pakainya emailnya saya berarti. Ini Aska Muhammad Yahokom. Silakan dikirim jawabannya ke situ. Ya. Bukan cek answer tapi ini kirim ke email. Ini sebentar saya munculkan. Nah, silakan dikerjakan sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Nilainya dikirimkan ke emailnya Pak Aska. Grup level 12 MIPA. MIPA berapa? Ya udah, itu aja. Nama lengkap. Iya, semada wis. Full subjeknya semada. Ya. Ya. Tuh. Ya. Sudah? Kalau sudah, nah, silakan konfirmasi. Ya. Nanti yang dapat tugas menjawab tadi siapa? Silakan diuraikan tadi jawabannya coba. Sudah? Sudah semua? Sudah? Ya. Silakan. Ya, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Waktu kita terbatas.
Ya, ini yang sudah mengirimkan, ya. Yang sudah mengirimkan Nigel, Safrina, Putri, Noval, Vida, Putri, Daniel, Mei, Feby, Nadia, Sahrul. Terus Jenny, Adi, Alvin. Yang belum siapa? Ya. Rata-rata jawabannya sudah benar. Silakan untuk menguraikan jawabannya. Tadi jawabannya berarti apa? Yang fakta yang tadi sudah disampaikan itu merupakan jawabannya apa? Tadi yang mendapat tugas apa? Ya, berarti apa tadi 6? Sebentar. Tadi yang jawaban ini jadi menjawabnya apa? Syarul Anam menjawabnya apa tadi? Wujud? Iya, kegagalan. Iya, fakta tersebut merupakan wujud kegagalan dari demokrasi liberal. Berarti gimana tadi uraiannya gimana? Yang pertama, Ya. struktur sosial ekonomi Indonesia masih lemah. Ya, lemah. Terus Yang kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat justru di tengah kebebasan demokrasi. ya, kebebasan demokrasi. Terus Tiga, Dewan Konstituan gagal mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi Iya. negara. yaitu merupakan kegagalan dari sistem demokrasi liberal. Nah, sebelum mengakhiri, kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Coba siapa di sini? Noval? Ya, boleh. Silakan Noval, disimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Ya, sampaikan. Ini sebentar, pakai ini dulu. Silakan. Ya, Noval. Ya, kesimpulan pembelajaran yang tadi sudah kita lalui. Kesimpulannya, kita bisa mengetahui tentang perbedaan dekret Presiden 1959 dan 2001. Ya. Terus kemudian dekret yang dibuat oleh Pak Soekarno dan Pak Gus Dur. ya, terus tadi materinya kita belajar apa aja? Demokrasi terpimpin. Hah? Demokrasi terpimpin dan liberal. Ya, demokrasi terpimpin dan Liberal. demokrasi liberal. Ya, itu ya pembelajaran kita hari ini. Pada siang hari ini nanti kita bisa melakukan kajian lagi. Kalian bisa mencari sumber pembelajaran lagi di luar sana. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan masih terkait demokrasi terpimpin, tapi dari lingkup ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silakan dipimpin doa untuk kita untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa sayyidni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa ja'alni bil afiyah. Allahumma inni astaudiuka ma alamtani fardudhu ilayya indaha jati ilaihi wala tangsanihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.